Tulis apa yang Anda syukuri, apapun, silakan tulis. Minimal 50 hal yang Anda bisa syukuri dalam hidup ini. Apa? Silakan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melihat dengan jelas. Terima kasih Tuhan, saya masih punya keluarga yang begitu indahnya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berdiri. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, saya punya anak-anak yang begitu indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, buku saya laris. Apapun silakan Anda yang Anda syukuri. Pasti ada. Pasti ada. Nah, 3 jurus untuk mempercepat proses tadi supaya kita dengan alam semesta ini align menjadi satu. Kalau nomor 1 adalah bersyukur, yang nomor 2 adalah visualisasi. Setiap orang melakukan visualisasi terlepas dari apakah ia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia terbesar dari kesuksesan. Dan visualisasi ini resepnya Anda berikan emosi. Sekali lagi, kalau Anda susah memvisualisasi karena mungkin Anda bukan tipe penglihatan atau Anda bisa jadi tipe pendengaran atau perasaan, tempel gambar yang Anda inginkan. Dan waktu Anda tempel gambar yang Anda inginkan, tiap pagi Anda lihat dan kasih emosi. Yes, terima kasih Tuhan. Oh yes, terima kasih Tuhan. Yes, kasih emosi. Emosi yang bersyukur dan Anda kasih kegembiraan. Yes, terima kasih. Happy dan bersyukur. Ini kombinasi yang luar biasa. I love it. Kasih kata-kata cinta, lebih dahsyat lagi. Jadi visualisasi, beri emosi yang positif, yaitu bersyukur, gembira, dan penuh perasaan cinta. Ini yang luar biasa sekali. Silakan praktekkan. Jadi PR berikutnya yang keempat, Anda tempel hal-hal yang Anda inginkan atau tulis yang hal-hal inginkan. Yang kombinasi yang kedua tadi adalah yang sangat baik, yaitu ada gambarnya dan ada tulisannya. Saya dengan gembira dan bersyukur, dengan penuh cinta kasih sudah mencapai apa yang Anda gambar tadi, tulis tadi pada tanggal sekian. Yes, terima kasih Tuhan. Yes. Itu akan jauh lebih cepat. Yang ketiga, untuk mempercepat proses, yaitu kita bisa dengan satu kata, yaitu give. Dikatakan oleh James Ray, memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Karena ketika Anda memberi, Anda berkata kepada diri sendiri, saya punya banyak. Hidup itu seharusnya berkelimpahan dalam semua bidang kehidupan. Nah, PR kelima, mulailah kita memberi. Waktu Anda memberi, Anda akan merasa feel good. Seringkali saya ceritakan dalam CD saya yang lain bahwa pada waktu awal-awal karir saya, ketika saya belum mempunyai uang yang banyak, saya kepengen sekali merasa bersyukur. Ternyata mudah sekali. Dan ini yang saya lakukan. Saya bisa memberikan pengemis 10.000, bisa memberikan pengemis 100.000 rupiah. Dan 10.000 dan 100.000 tadi tidak membuat saya jadi miskin, tapi membuat saya merasa berlimpah. Dan perasaan berlimpah ini sangat luar biasa karena akan mendatangkan kelimpahan dalam arti sesungguhnya. Dan kadang saya waktu itu bayarin tol juga waktu saya masih nyetir sendiri. Walaupun sekarang saya jarang nyetir sendiri. Waktu saya masih naik Panther Miyabi, warnanya ungu, penyok depan, penyok atas, penyok segala arah begitu ya. Dan ketika itu saya bayarin, waktu itu tol Kebon Jeruk Tangerang masih harganya 2.000, langsung saya kasih 10.000, 4 mobil belakang sekalian. Wow. Pada waktu itu saya merasa sangat-sangat happy. Dan lebih yang menarik lagi, ada satu pengalaman true story. Pada waktu saya naik mobil, kemudian saya naik Panther penyok saya tadi gitu ya. Dan kemudian tahun 96 Panthernya tadi sudah kuno sekali, sudah enggrek-enggrek, sudah mulai sering rusak begitu. Dan kemudian pada waktu itu begitu saya kasih uang tol 10.000, 4 mobil belakang sekalian. Kemudian mendadak di sebelah saya ada Mercy, waktu itu New Ice. Kemudian dia buka jendela dan kemudian dia ngebel di sebelah kanan saya, din. Dan kemudian saya juga buka jendela saya, okrok. Kemudian dia langsung ngasih tangan, hey thank you hoy. Wah, saya bilang, wow keren juga Mercy-nya, thank you sama Panther penyok. Langsung saya ngomong, oh no problem, I will be there. Saya akan kesana begitu ya, saya akan naik Mercy juga gitu ya. Ini yang indahnya begitu ya. Saya merasa berlimpah, boleh ngasih kepada seseorang, walaupun Anda orang tadi yang dikasih adalah lebih kaya, tidak masalah. Yang paling penting dalam arti positif dan di luar dugaannya dia, Anda akan merasa sangat berlimpah. Dan yang menarik, hari ini saya juga naik Mercy. Jadi PR-nya adalah Anda harus selesai dengarkan ini, silakan Anda sosial, berikan something yang tidak membuat Anda miskin, tapi membuat Anda merasa berlimpah. Sejumlah yang Anda bisa relakan, silakan. Besar sedikit lebih bagus karena Anda merasa wah I feel good, sangat-sangat kaya gitu ya. Itu satu perasaan yang luar biasa. Silakan mulai Anda memberi. Anda ingin dicintai, Anda berikan cinta kasih Anda terlebih dahulu juga. Berikutnya, masih ada 7 hukum alam lagi yang mendukung satu hukum daya tarik tadi, atau hukum law of attraction tadi. 7 saya akan sebutkan terlebih dahulu dan kemudian akan saya jelaskan satu persatu.
Satu adalah hukum perubahan yang abadi. Kedua adalah hukum relativitas. Yang ketiga adalah hukum getaran. Yang keempat, hukum polaritas. Yang kelima adalah hukum irama. Yang keenam adalah hukum sebab akibat atau hukum timbal balik. Yang ketujuh adalah hukum gender. Maksudnya apa hukum-hukum ini? Kita akan jelaskan satu persatu. Hukum perubahan abadi, keterangannya bagaimana? Energi berubah menjadi bentuk fisik. Seperti tadi, hukum daya tarik, pikiran kita juga energi. Ini menjelaskan hukum daya tariknya tadi. Jadi satu kata hukum daya tarik atau law of attraction dijelaskan dalam 7 hukum ini. Energi bergerak menjadi bentuk fisik. Itu hukum perubahan abadi. Jadi image atau bayangan yang kita pegang dalam otak kita seringkali akan menjadi benda yang bisa kita pegang di dalam hidup kita ini juga. Kemudian hukum yang kedua yang namanya hukum relativitas. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah. Sampai kita membandingkan dengan yang lain. Kuncinya gini, diri kita selalu kurang dibandingkan orang yang lain yang sudah master di bidangnya. Dan diri kita selalu lebih dibanding dengan orang yang tidak sebagus dengan kita. Setiap orang selalu punya kelebihannya masing-masing dan kita juga punya kelebihan dibanding orang tersebut. Selalu. Ini hukum yang namanya relativitas. Nah, kalau kita menggunakan hukum ini melawan kita, yaitu caranya bagaimana? Anda bandingkan diri Anda kepada orang yang sudah betul-betul master di bidangnya. Anda akan merasa kecil, Anda akan merasa tidak berdaya, Anda celaka. Tapi kalau Anda menggunakan hukum ini untuk memacu Anda jadi lebih baik, oh dia bisa, saya juga bisa. Oh dia latihan begitu, saya juga latihan begitu. Anda kan jadi master. Oh dia meluangkan waktu satu hari 2 jam untuk belajar tentang bagaimana jadi kaya. Kenapa tidak? Saya kan juga meluangkan waktu. Dan saya akan belajar juga dari dia. Saya akan kerjasama dengan dia. Nah ini akan membuat kita jadi lebih baik. Jadi seringkali orang merasa tidak baik atau merasa minder atau merasa kecil karena dia menggunakan hukum ini untuk melawan dirinya. Mestinya kita menggunakan hukum ini membuat kita menjadi lebih baik. Jadi contohnya ketika Anda lagi merasa tidak baik, seburuk apapun Anda, please gunakan hukum ini, hukum relativitas. Caranya bagaimana? Ketika Anda merasa kondisi Anda sedang jelek atau sedang sedih, sedang kecewa, sedang merasa buruk, merasa tidak tertolong lagi gitu ya, ataupun apa yang negatif, coba bandingkan diri Anda kepada orang lain atau peristiwa yang dialami orang lain yang lebih buruk. Cari apa yang terjadi. Anda akan selalu tampak lebih baik. Inilah yang namanya hukum relativitas. Kemudian berikutnya hukum getaran. Dikatakan oleh Bob Proctor bahwa semua ini bergetar, tidak ada yang berhenti. Dan getaran ini, pikiran itu bergetar. Kalau kita sudah bisa merasakan pikiran yang bergetar, itu berarti kita merasakan secara emosi, kita feeling. Perasaan itu apa sih? Perasaan adalah kita merasakan getaran dari pikiran kita. Ketika Anda merasa tidak baik, hati-hati terhadap apa yang pikirkan. Nah caranya merubah pikiran? Gampang, rubah perasaan Anda lebih dahulu. Setelah itu, Anda bisa fokusnya dirubah seperti yang diajarkan tadi, begitu banyaknya jurus, rubah gerakannya, rubah kata-katanya, rubah artinya, rubah pertanyaannya, rubah pernyataannya, rubah inputnya, rubah situasinya. Nah, Anda bisa rubah semuanya, mendadak Anda feeling so good dengan cara yang sangat-sangat cepat. Dan ketika Anda merasa feeling so good, Anda berpikir bagus, dan Anda akan menarik hal-hal yang bagus yang Anda inginkan. Yang keempat adalah hukum polaritas. Semua yang ada di dunia ini selalu ada pelengkapnya atau ada lawannya. Maksudnya apa? Panas ada karena ada dingin. Atas ada karena ada bawah. Bagus ada karena ada yang jelek. Tidak mungkin kita akan merasa bagus seumur hidup, tidak mungkin, omong kosong. Kalau Anda bisa, saya akan merasa bagus, tidak pernah merasa susah. Saya percaya bahwa Anda tidak tahu bahwa itu bagus karena Anda tidak pernah merasa susah. Jadi, tenang-tenang aja. Kalau kita dalam melihat seseorang, baik atau buruk, kita bisa memilih kok, melihat yang baiknya. Dan ketika Anda melihat sesuatu hal yang baik dari orang lain, beritahukan kepada orang tersebut. Orang senang sekali mendapatkan pujian dan positif ide yang dalam pikiran Anda, yang Anda berikan kepada dia, yang membuat dia merasa feel good. Dan ingat, ketika mereka feel good, mereka punya good idea juga, dan getaran yang bagus, dan akhirnya menarik hal-hal yang bagus adanya. Yang kelima, hukum irama. Alam semesta selalu ada irama. Pagi diiringi dengan malam.
ada good times, ada bad times. Jadi ketika kita berada pada waktu titik rendah kita, jangan merasa buruk. Kenapa? Lebih baik kita merasa baik. Kenapa? Karena kita tahu pasti akan naik lagi. Itu yang namanya irama. Selalu yakinlah bahwa waktu-waktu baik pasti akan datang. Nah, salah satu kuncinya yang saya tambahkan, irama ini kita bisa mempunyai irama yang lain. Bukan naik turun pasti hebat langsung jadi miskin. No, miskin nanti jadi kaya. Yes, pasti gitu ya. Tapi kalau kita ngomong ya pada suatu waktu income kita akan berkurang tapi naik. Tapi kita mulai dengan level yang berbeda. Istilahnya gelombang. Gelombang itu yang kita yakini bahwa gelombang kita adalah berbeda dengan langsung kaya terus langsung miskin. No, itu takdirnya orang lain. Nah, takdir kita bisa membuat gelombang kita bahwa kita kaya, oke penghasilannya besar, kemudian agak menurun tapi tetap besar atau besar sekali, kemudian besar sekali, jadi gelombangnya begitu juga boleh. Jadi kita maintain, saya antara gembira, ya mungkin satu waktu sedih, tapi sedihnya cuma sebentar untuk bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mungkin saya bad mood, tapi tenang aja, sebentar aja saya bisa rubah, membuat saya moodnya jadi bagus sekali karena saya sudah tahu caranya. Jadi dengan demikian kita memilih gelombang di frekuensi yang berbeda. Dengan gelombang yang frekuensi yang berbeda ini, kita bisa tenang bahwa kita tidak perlu kok setelah kita kaya langsung jadi miskin sekali. No, kita bisa kaya kemudian ya tetap kaya tapi tidak terus penghasilannya besar sekali tapi besar tapi kemudian besar sekali, bolehlah gitu ya. Inilah yang jadi keyakinan saya. Berikutnya yang keenam adalah hukum sebab akibat. Apapun yang kita kirim, kita akan mendapatkan hasil. Atau hukum timbal balik. Ketika kita baik kepada orang lain, tanpa sadar orang baik kepada kita. Kuncinya, betul ada hukum jeda. Pada waktu kita berbuat baik atau memberikan satu kebaikan, memberi nilai tambah, mungkin tidak seketika kita menerima manfaatnya atau menerima timbal baliknya. Tapi kalau kita berbuat negatif, biasanya langsung seketika atau dalam waktu yang sangat cepat itu kita timbal baliknya. Nah, kuncinya apabila ada orang lain baik kepada kita, secepat mungkin kita berikan positif feedback kepada dia, kebaikannya dia kita kirim balik dan kita mengirim kebaikan kepada dia. Sebenarnya sehingga dia mengirim kebaikan kepada kita, langsung saling memberikan kebaikan, jadi kita tumbuh bersama. Tetapi ketika ada suatu hal yang negatif, ada orang mengirim negatif hal kepada kita, kita step aside, tidak perlu dibalas, kita menghindar atau kita cuek, kita tenang saja. Jadi biarkan badai berlalu. Hukum timbal balik ini ada statistiknya. Itu Robert Cialdini menyatakan begini, ketika orang berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, tanpa sadar kita merasa bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tersebut. Dia memberi contoh, ketika ada orang minta sumbangan, permisi Pak, kami dari Pramuka, kami mau cari sumbangan untuk anak-anak yatim piatu. Silahkan dibaca Pak, Anda boleh beli stikernya yang harganya 100.000, 10.000 ataupun yang 5.000, silahkan dibaca. Caranya begini, yang satu pakai hukum timbal balik. Apa yang dilakukan? Pramukanya datang ini, permisi Pak, kami dari Pramuka, kami mau cari sumbangan Pak, Bapak boleh silakan baca terlebih dahulu. Ini Bapak boleh pilih nanti nyumbang stikernya yang 100.000, 10.000 ataupun yang 5.000. Kemudian pramukanya nih, begitu orangnya yang dimintai sumbangan baru baca, sebentar ya Pak, silakan dibaca terlebih dahulu, saya akan keluar sebentar. Waktu dia keluar, dia beli teh botol. Ketika dia beli teh botol, dia ngomong, Pak, kemudian saya tadi haus, jadi ini saya beli teh botol sekaligus Bapak juga saya belikan. Dia ngomong, saya belikan. Silakan diminum lebih dahulu Pak. Begitu dia minum teh botolnya, glek glek glek, dan kita minum glek glek glek, apa yang terjadi? Statistik berbicara, sumbangannya naik 3 kali lipat. Jadi, wahai para pengusaha, wahai para buruh, wahai para karyawan, wahai para bisnismen, sama dalam hidup ini kita timbal balik. Kalau kita bisa memastikan bahwa orang lain win terlebih dahulu, menang terlebih dahulu, kita berikan nilai tambah kepada mereka. Selalu mulai dari diri kita tidak bisa menunggu. Kalau karyawan, ya bosnya harus baik dulu, gajinya naik baru saya kerja keras. No, kita berikan yang nilai tambah untuk bos kita, baru kita jadi dahsyat. Demikian juga seorang bos, kita tidak perlu nunggu karyawannya dahsyat dulu, tidak. Dan kita bisa, Anda kalau mencapai begini, Anda tak kasih komisi seperti ini. Dengan hukum timbal balik ini, orang akan sukses luar biasa. Yang ketujuh adalah hukum gender. Maksudnya apa hukum gender? Di dalam alam semesta ini ada pasangan-pasangannya. Dan pasangan-pasangan ini seperti laki dan perempuan. Seperti dalam mineral pun juga ada sifat-sifat yang seperti itu tadi. Tumbuhan juga sama. Ada istilahnya kalau dalam dunia binatang, yaitu adalah perbedaan jenis kelamin yang namanya seks. Maksudnya apa hukum gender ini? Inilah timbulnya antara pertemuan antara istilahnya laki dengan perempuan atau beda kelamin ini atau beda jenis ini yang akan membuat istilahnya
hal-hal baru dalam hidup. Hanya hal baru dalam hukum gender ini selalu ada yang namanya incubation period. Maksudnya apa? Masa-masa inkubasi ini adalah ide, adalah spiritual. Seperti tumbuhan yang kita tanam adalah bibit. Dia akan merubah bentuk menjadi physical result, tetap membutuhkan waktu. Jadi goal kita yang kita bayangkan dan kita kasih emosi dan kita genggam tadi dan kita syukuri dan kita bayangkan emosi dan kita mulai memberi lebih dahulu, itu akan menjadi kenyataan ketika waktunya tepat. Dan yakinlah, pasti akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.